faktor apa yang membuat seseorang memutuskan untuk pasang behel? Banyak ya alasan orang-orang untuk memasang behel. Tujuan utama behel itu sendiri adalah untuk memperbaiki susunan gigi. Langkah-langkah awalnya itu apa? Yang pertama pastinya ke dokter gigi dulu ya, konsultasi dulu. Nah, setelah konsultasi di dokter gigi, kita biasanya sebagai dokter gigi itu melakukan pemeriksaan klinis. Selanjutnya kita butuh pemeriksaan radiologi, foto ronsen. Halo Sobat Mandawa, balik lagi dengan saya Aditya Nanda di podcast Tanya Dok. Di podcast ini kita akan membahas mengenai berbagai macam topik dan permasalahan mengenai estetika dan anti-aging, kesehatan gigi dan mulut, dan juga penyakit kulit dan kelamin. Dan di episode ini yang akan kita bahas adalah mengenai kesehatan gigi dan mulut. Saya tidak akan sendirian karena akan ditemani oleh dokter kita, Dr. Ovila. Halo Dok, Halo. pertama kali ya di podcast benar. Tanya Dok. Oke. Biasanya sama Dr. Reza, cuman kali ini biar ada sesuatu yang berbeda, kita undang Dr. Ovila Rofias. Kabar baik Dok? Alhamdulillah baik. Kali ini kita akan membahas mengenai topik yaitu behel gigi. Nah, yang ingin saya tanyakan pada Dr. Ovi, sebetulnya apa sih Dok, atau faktor apa yang membuat seseorang kemudian memutuskan untuk pasang behel? Sebenarnya banyak ya alasan orang-orang untuk memasang behel, karena tujuan utama behel itu sendiri adalah untuk memperbaiki susunan gigi gitu. Pada kondisi gigi berjejal misalnya, atau gigi yang depannya lebih maju, atau ada juga kejadian di mana orang tidak bisa menggigit dengan sempurna, jadi open bite gitu, atau gigitan yang tidak sejajar. Nah, masalah-masalah tersebut itu juga mengganggu fungsional dari gigi itu sendiri, gitu. Berarti bukan hanya fungsi Dok ya, estetika juga, terus juga Mengembalikan kepercayaan fungsi diri estetik juga fungsionalnya juga dikembalikan. Gitu. Lalu sebenarnya siapa saja sih Dok yang menjadi sasaran kemudian dia harus pasang behel gitu? Ya, seperti yang tadi, yang memiliki posisi gigi yang tidak rapi ya, pertama berjejal. Berjejal itu bisa mengakibatkan sulitnya gigi untuk dibersihkan gitu, sehingga nanti ada faktor turunannya yang menyebabkan akibat dari gigi berjejal bisa menyebabkan masalah-masalah yang baru. Kemudian gigitan yang terbuka mengganggu untuk pencernaan gitu. Oh, berpengaruh ke pencernaan juga. Menggigitnya tidak sempurna kan mengunyahnya. Gitu. Oh ya, jadi Jadi ada indikasi medis di dalamnya, sekaligus nanti kita memperbaiki estetisnya. Oke. Gitu. Lalu kemudian apabila seseorang itu ingin memasang behel nih Dok, langkah-langkah awalnya itu apa? Yang pertama pastinya ke dokter gigi dulu ya, konsultasi dulu. Nah, setelah konsultasi di dokter gigi, kita biasanya sebagai dokter gigi itu melakukan pemeriksaan klinis. Pemeriksaan klinis, selanjutnya kita butuh pemeriksaan radiologi, foto ronsen, ya, ronsen satu mulut sama ronsen profil wajah. Setelah bahan-bahan analisa kita cukup, nanti baru kita bisa menentukan rencana perawatan untuk behel itu sendiri. Behel apa yang bisa digunakan, nanti kita jelaskan ke pasiennya, kira-kira durasi penggunaan behelnya berapa lama, dan berapa kali kontrol, dan berapa biaya dihabiskan gitu. Oke, berarti tadi Dok, mengenai ronsen itu fungsinya untuk pertama kita melihat kondisi rahangnya. Karena kan kalau behel itu tidak hanya merubah posisi gigi ya. Maksudnya kalau misalnya ada kasus yang melibatkan rahang juga, kita bisa melakukan ekspansi rahang atau perubahan posisi pada rahang gitu. Lalu setelah kemudian dipasang behel Dok, sudah terpasang nih behelnya, ada pantangan tersendiri tidak yang tidak boleh gitu ketika seorang sudah masang behel? Ya, nggak boleh makan ini, nggak boleh minum ini. Iya, jadi kita memang kalau untuk pasien dengan penggunaan behel ya harus memiliki perhatian khusus gitu. Untuk makanannya kita diusahakan untuk menghindari makanan-makanan yang keras dan lengket. Karena makanan keras itu bisa menyebabkan bracket di behel copot. Terus untuk kebersihannya juga lebih diperhatikan. Jadi orang yang menggunakan behel akan lebih sering membersihkan giginya gitu. Sering sikat gigi, dianjurkan untuk menggunakan sikat gigi khusus ortodonti. Ada gitu. Terus sering-sering membersihkan sela-sela gigi, dan juga setiap selesai makan usahakan berkumur dengan air putih.
Kalau permen dok, permen yang kayak xylitol gitu boleh dok? Permen xylitol boleh, nggak masalah. Yang masalah itu adalah ketika ada makanan lengket, yang lengketnya, jangan terlalu lengket ya. Karena bisa bikin copot. Terus dari awal pasang dok sampai kemudian mungkin bisa dikatakan rapi ya, itu biasanya berapa lama dok untuk seseorang itu kemudian melakukan perawatan behel, misal dari awal pasang sampai menurut dokter misalnya, oh ini udah rapi nih, itu biasanya berapa lama kasusnya? Sebenarnya setiap orang variatif ya, karena tergantung kasusnya. Tapi range-nya itu biasanya kalau untuk kasus-kasus yang sederhana sampai menengah itu biasanya 18 bulan sampai 2 tahun. Tapi untuk ada juga kasus orto itu yang kompleks, itu biasanya bisa lebih lama lagi. Gitu. Kalau di masa sekarang tuh dok, ada maksudnya behel tuh macam-macam kan? Nah itu bisa dijelaskan nggak dok? Jenis-jenisnya atau apanya gitu? Ada banyak sih behel sebenarnya. Macam-macamnya dari jenis bahannya juga banyak. Ada yang metal, ada yang safir, ada yang diamond. Terus ada yang self-ligating juga gitu. Tergantung nanti kebutuhan sama kasus pasiennya. Tapi yang jadi favorit biasanya apa dok? Biasanya self-ligating sih. Self-ligating. Terus barangkali ini dok ada tips buat Sobat Pandawa di luar sana yang mungkin sedang mempertimbangkan ingin pasang behel atau tidak. Atau mungkin, oh gigi saya berantakan nih, mau pasang behel. Nah, barangkali dokter ada sarannya? Saran untuk teman-teman yang ingin mempertimbangkan untuk pemasangan behel, yang pertama sih pasti datang dulu ke dokter gigi untuk konsultasi gitu. Karena konsultasi yang lebih jelas itu pasti bersama dokter gigi yang sudah berpengalaman. Selanjutnya teman-teman juga harus menentukan dulu nih behel apa, memilih behel sesuai dengan kenyamanan dan kebutuhan dari teman-teman. Selanjutnya mungkin komitmen ya, sebelum pasang behel itu kita harus megang komitmen dulu. Soalnya perawatannya kan lumayan jangka waktunya lumayan lama ya. Jadi kita butuh komitmen dari teman-teman, kesabarannya sama mengikuti disiplin mengikuti instruksi dari dokter giginya. Seperti itu sih. Ada lagi dok atau cukup? Cukup sih. Oke, karena sudah cukup dari tadi udah jelas banget dari mulai awal sampai kemudian tipsnya. Tapi jangan khawatir, Sobat Pandawa, masih banyak episode-episode selanjutnya yang akan dibahas di podcast Tanya Dok. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe tentunya supaya channel YouTube Klinik Utama Pandawa semakin oke lagi. Saya Aditya Ananda dan Dr. Gigi Filarovias pamit undur diri. Terima kasih. See you to next episode. Bye-bye. Dadah.